dialog, bicara dengan Allah. Bahkan tidak semua nabi itu bisa bicara langsung dengan Allah, kecuali Nabi Musa. Maka disebut Musa itu dengan kalimullah. Kalimullah, orang yang bicara dengan Allah. Kalau Quran, kalamullah. Beda baris saja dalam bahasa Arab itu bisa beda arti. Kalimullah orang yang bicara dengan Allah, tapi kalamullah itu adalah ucapan-ucapan atau firman Allah. Tidak semua nabi bicara dengan Allah. Maka Allah gaib, malaikat gaib, nggak ada di antara kita yang bisa melihat malaikat. Kalaupun ada malaikat yang nyamar sebagai manusia, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Biasanya malaikat kalau nyamar sebagai manusia, penyamarannya dalam wujud laki-laki. Saya belum pernah baca hadis ada malaikat nyamar dalam wujud manusia, wujudnya perempuan, nggak ada. Belum pernah saya ketemu hadisnya seperti itu. Malaikat nyamar ketemu dengan 3 orang dari Israel yang botak, kemudian belang kulitnya dan buta, itu dalam wujud laki-laki. Jibril ketemu dengan Nabi di hadapan para sahabat dalam wujud laki-laki. Para sahabat tidak ada yang kenal. Ketika Jibril bertanya, akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman. Setelah Jibril pergi, Nabi nanya, kalian kenal dengan orang yang barusan bertanya dengan saya? Sahabat mengatakan, tidak kenal. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadaku mengajarkan agama kepada kalian. Iman kepada Nabi, Rasul, ghaib. Kenapa? Gak ada di antara kita yang ketemu dengan Nabi dan Rasul. Bahkan tidak semua umat Islam bisa ketemu Nabi walaupun dalam mimpi. Hati-hati kalau mimpi ketemu Nabi kemudian sudah ruaskan nanti dilaporin ke polisi. Dan sekarang mimpi aja bisa jadi laporan ke polisi. Padahal kalau laporan polisi itu kan mestinya ada saksi. Lah mimpi siapa yang jadi saksinya? Karena ini, barang siapa mimpi bertemu denganku, maka sesungguhnya dia bertemu denganku. Karena tidak ada setan yang bisa menyerupai wujudku. Cuma kalau kita mimpi ketemu Nabi, teliti dulu. Pertama, sebelum tidur apakah wudhu? Karena barang siapa yang tidurnya dengan wudhu itu dikelilingi oleh malaikat. Malaikat mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan. Berarti setan jauh kalau wudhu ya. Kedua, sebelum tidur itu baca ayat kursi. Karena setan pernah bicara dengan Abu Hurairah dalam wujud manusia. Kalau engkau tidur dengan baca ayat kursi, sebelum tidur baca ayat kursi, maka sampai dia bangun lagi, tidak ada satu setan pun yang bisa datang dalam mimpinya. Kan mimpi manusia itu kalau enggak angan-angan yang enggak tercapai, itu bisa jadi mimpi. Kemudian dari malaikat dan dari setan. Kalau dari malaikat itu biasanya mimpi-mimpi yang baik. Kalau dari setan itu mimpi-mimpi yang buruk. Makanya ketika kita mimpi buruk itu dari setan. Dan Nabi mengajarkan kalau terbangun tengah malam sedang mimpi buruk, berludahlah ke kiri 3 kali dengan sebelumnya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau beludah ke kiri, ludahnya jangan dikumpulin. Nanti kamarnya jadi bau. Cukup dengan ludah isyarat. Barang siapa bertemu denganku, maka dia sesungguhnya bertemu dengan. Jadi teliti dulu sebelum tidur kita melakukan wudhu, baca ayat kursi apa enggak. Kemudian ketika mimpi wajah nabinya itu seperti apa? Dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW itu karangan Munawwar Khalil jilid terakhir itu disebutkan ciri-ciri Nabi, disebutkan ciri fisik Nabi. Kalau mau tahu ya nanti lihat di buku kelengkapan tarikh karangan Munawwar Khalil. Ini sebenarnya ada yang mengatakan
yang diinspirasi dari Syirah Ibnu Hisham, saduran. Karena yang paling lengkap sejarah Nabi SAW itu karena Munawwaqah. Ada 4 jilid, bahkan jilid 2 sampai jilid 4 itu ada 4 A2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Dulu terbitkan pertama kali bulan Bintang, kemudian diterbitkan selanjutnya oleh Gema Insani Press. Alisnya bagaimana, tingginya Nabi, kemudian dadanya Nabi, giginya, dan itu lengkap disebutkan. Jadi cek, benar nggak gambaran dalam mimpi itu sesuai dengan gambaran di dalam hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa dalil bahwa Islam disebarkan oleh orang Arab? Alasannya adalah ditemukan catatan dari zaman dinasti Tang. Dinasti Tang ini adalah raja keturunan dari Tang. Dinasti Tang ini mungkin keturunan Tang, saya nggak tahu. Kan ada dinasti Qing, dinasti Ming, dinasti Song, dinasti Tang. Dinasti Tang ini berkuasa di Cina itu dari abad ke-4 Masehi sampai kira-kira abad ke-8, abad 9 Masehi. Cukup lama berkuasanya. Dan kebiasaan orang Cina bila ketemu orang yang baru atau hal-hal yang baru, benda yang baru, tumbuhan segala macam, itu dicatat, digambar, dilaporkan dalam, nanti dibuat dalam catatan kenegaraan. Nah, dalam catatan dinasti Tang itu disebutkan dalam buku The Preaching of Islam karangan Thomas Walter Arnold. Jadi ada tulisan catatan orang Cina diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu dikutip oleh Thomas Walter Arnold. Di situ disebutkan bahwa orang Arab sudah ada di Sumatera bagian utara, daerah sekitar Aceh, sejak abad ke-5 Masehi. Ya, sudah ada orang Arab di Aceh sejak abad ke-5 Masehi. Artinya di Aceh sudah ada orang Arab dari tahun 400-an Masehi. Jadi sebelum diutus Nabi Muhammad, orang Arab sudah bikin pemukiman di sana dalam rangka perdagangan jalur emas. Ketika di Arab semuanya sudah Islam, yang ini juga ikut Islam. Pertama kali Islam ya orang Arab. Mereka juga Islam. Maka logis kalau ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia sudah ada sejak abad ke-7. Kenapa? Orang Arab saja sudah ada dari abad ke-5. Masa iya abad ke-7 belum ada orang Islam di Indonesia? Kemudian yang ketiga, bahwa Islam itu dikatakan dari Persia, Iran. Yang berpendapat seperti ini adalah Hussein Jayadiningrat. Ini seorang pangeran, namanya Tubagus. Itu keturunan kerajaan Banten. Cuma kerajaan Banten kan dibubarkan oleh Ganders. Tubagus Hussein Jayadiningrat. Ini doktor, orang Indonesia pertama, ahli sejarah yang lulus dari, kalau saya nggak salah, Universitas Amsterdam. Bukan dari Universitas di Belanda, entah Amsterdam atau Leiden. Lulus dari sana dengan gelar doktor pada saat dia masih berusia 28 tahun. Jadi waktu zaman Belanda itu yang bisa sekolah hanya orang-orang keturunan bangsawan atau orang kaya. Karena dia keturunan bangsawan, dia ke Eropa, nulis tentang sejarah Indonesia. Disertasinya berjudul Kritisch Beschouwing van de Sejarah Banten. Tinjauan kritis tentang sejarah Banten. Dia mengambil beberapa penuturan dari orang-orang Banten, ya, sejarah lisan yang didapatkan dari orang-orang Banten, ditulis, ya.
ditulis menjadi disertasi. Hussein Dayamiran mengatakan Islam di Indonesia itu dari Persia. Kenapa? Karena dari model baca Quran, metode pengajaran baca Quran itu sebelum ada metode Iqra, ya, itu model baca Qurannya itu model orang Persia. Kemudian ada juga kebiasaan-kebiasaan orang Persia, yaitu tiap tanggal 10 Muharram memperingati kematian Hussein. Dulu sampai tahun 70-an, kalau tanggal 10 Muharram, nenek saya itu buat bubur merah, bubur putih. Jadi satu piring itu buburnya setengah merah, setengah putih. Yang merah dicampur dengan gula Jawa. Yang putih nggak dicampur gula Jawa, makanya masih putih. Kalau campur sama garam juga garam, nggak mengubah warna, hanya mengubah rasa. Dalam rangka memperingati kematian Hussein. Kalau sekarang kan 10 Muharram itu disebut dengan Hari Anak Yatim. Zaman dulu itu diperingati dengan buat makanan sebahagian merah, sebagian putih. Di Sumatera, di Bengkulu, Padang, itu kalau tanggal 10 Muharram itu ada upacara namanya Tabwid. Kalau orang yang dari Sumatera pasti tahu. Tabwid itu adalah melarungkan, ya, petik. Tabut itu petik ke laut dalam rangka memperingati hari kematian Hussein. Saya tidak menemukan ada kebiasaan sebagaimana orang Iran sekarang, yaitu menyiksa tubuhnya sampai luka-luka, kecuali yang sekarang. Mungkin yang sekarang iya. Jadi orang Syiah di Indonesia itu dari dulu memang sudah ada, cuma mungkin hanya nyebarkan Islam, bukan ideologinya, bukan ajarannya. Kalaupun ada sedikit, kalau sekarang kan udah banyak. Yang ketiga, yang keempat, Islam dibawa dari Cina. Ini teori yang keempat. Yang mengatakan bahwa Islam itu dari Cina adalah Slamet Mulyana. Ini seorang arkeolog dari Universitas Indonesia. Dia mengatakan orang Islam di Indonesia, Islamnya itu dibawa dari Cina, yaitu berdasarkan buku yang ditulis oleh Ma Huan. Ma Huan adalah sekretarisnya Cheng Ho. Cheng Ho-nya itu Muslim, cuma dia di Kediri, jadi gak punya keturunan. Cheng Ho punya sekretaris namanya Ma Huan. Ma Huan juga Muslim. Dia menulis buku yang berjudul Yin Yai Sheng Lai. Dia mengatakan bahwa di Jawa bagian timur sudah banyak orang Cina yang Muslim. Maka ketika Cheng Ho datang mendarat di pelabuhan Semarang, di sana didirikan masjid. Jadi kelenteng Cina yang sekarang ada di Semarang yang disebut dengan kelenteng Cheng Ho itu awalnya masjid, tapi kemudian diubah jadi kelenteng, tempat peribadatan orang Konghucu. Cheng Ho Muslim itu pasti dirikan masjid, bukan dirikan kelenteng. Yang juga mengatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh Cina adalah Ong Ho Ham. Kalau Ong Ho Ham ini sejarawan, ya, sejarawan Cina. Ini Cina totok nih. Bahkan mungkin lebih dari totok. Kenapa? Karena nggak nikah sampai dia meninggal. Kalau totok itu nikahnya sama orang Cina, dia bahkan nggak mau nikah. Mau orang Cina sama orang pribumi juga nggak nikah juga. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam di Indonesia, berbeda dengan kalau kita bicara dengan sejarah Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah, itu bisa dikonfirmasi kebenarannya dengan Quran, dengan hadis yang sahih. Karena Quran
itu sebahagian bicara tentang sejarah hidup Nabi ketika perang Badar menang. Kemudian ada sahabat yang bertanya-tanya tentang harta rampasan perang, Anfal, maka turun surat Al-Anfal. Ketika ada wanita yang berdebat dengan suaminya, mengatakan bahwa Anda telah menceraikan saya, itu turun juga surat lupa saya suratnya, surat yang membenarkan bahwa perempuan ini benar tidak mau berhubungan suami istri karena laki-lakinya itu telah mencerai dengan mentalak dengan bahasa isyarat, punggungmu sama dengan punggung ibuku, ya, ini bahasa isyarat. Hati-hati kalau misalnya udah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, ini juga bisa jadi bahasa isyarat. Artinya secara tidak langsung dia menceraikan istrinya, atau dalam syariat itu disebut dengan li'an. Ketika Nabi mengharamkan madu, ya Nabi di satu rumah istrinya itu minum madu. Madu Arab ini baunya khas. Kemudian datang ke rumah Aisyah, diledek, ya, diolok-olok, sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau tidak suka, maka hari ini aku haramkan madu. Turun surat